Bapak dan Ibu, ada satu hal yang sering tidak disadari di usia senja, yaitu bagaimana kita menjaga wibawa di mata anak-anak kita sendiri. Dulu kita adalah tempat mereka bersandar, tempat mereka meminta nasihat, dan sosok yang mereka hormati tanpa ragu. Namun seiring waktu, peran itu perlahan berubah. Ada kalanya, tanpa kita sadari, sikap atau ucapan kita justru membuat wibawa itu perlahan memudar. Dalam diam hati pun bertanya, apakah saya masih dihormati seperti dulu? Mungkin Bapak dan Ibu juga diam-diam pernah merasa seperti ini, seolah ada perubahan yang tidak bisa dijelaskan. Perubahan ini bukanlah kesalahan siapapun. Secara psikologis, hubungan antara orang tua dan anak memang akan berkembang seiring waktu. Anak menjadi dewasa, memiliki pemikiran sendiri, dan mulai melihat orang tua dari sudut pandang yang berbeda. Namun Bapak dan Ibu perlu memahami, ini bukan kelemahan, ini bukan tanda bahwa kita kehilangan nilai. Ini adalah proses alami dalam perjalanan. Hidup yang perlu disikapi dengan kebijaksanaan. Ada seorang bapak berusia 73 tahun, Pak Yusuf. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas dan dihormati sejak muda. Namun suatu hari, ia merasa ada perubahan dalam cara anaknya berbicara kepadanya. Tidak kasar, tetapi tidak lagi sehangat dan sehormat dulu. Ia mulai merenung, mencoba mengingat apa yang mungkin berubah. Dalam hatinya ia berkata, apakah ada yang salah dari saya? Kisah ini terasa begitu dekat. Karena mungkin Bapak dan Ibu dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, bahkan di luar negeri pun pernah merasakan hal yang sama. Jika hal ini tidak disadari, dampaknya bisa sangat dalam. Hubungan menjadi lebih kaku, komunikasi terasa berbeda, dan hati perlahan dipenuhi kegelisahan. Bahkan yang paling menyentuh, muncul perasaan bahwa diri ini tidak lagi dihargai seperti dulu, seolah keberadaan kita mulai dianggap biasa saja. Namun Bapak dan Ibu menjaga wibawa bukan berarti menjaga jarak, dan bukan pula berarti menahan kasih sayang. Justru di usia senja, kebijaksanaan dalam bersikap menjadi kunci utama. Ada hal-hal tertentu yang sebaiknya disimpan, bukan karena harus ditutup-tutupi, tetapi karena menjaga keseimbangan dalam hubungan. Bapak dan Ibu tetap berharga, dan wibawa itu masih bisa dijaga dengan cara yang lebih halus dan bijak. Maka dari itu, dalam pembahasan ini kita akan melihat bersama 3 hal yang sebaiknya tidak diungkap kepada anak, agar hubungan tetap hangat tanpa kehilangan rasa hormat. Jika Bapak dan Ibu berkenan, bagikan perasaan atau pengalaman di kolom komentar, karena dengan menuliskannya, Bapak dan Ibu sedang meninggalkan jejak hidup yang bisa menguatkan orang lain. Bapak dan Ibu, hal pertama yang sebaiknya tidak diungkap secara berlebihan kepada anak adalah keluhan tentang kesulitan keuangan. Bukan berarti harus dipendam sepenuhnya, tetapi jika terlalu sering diungkap, hal ini bisa mengubah cara anak memandang kita. Awalnya mungkin mereka merasa iba, tetapi lama-kelamaan bisa muncul perasaan terbebani atau khawatir yang berlebihan. Mungkin Bapak dan Ibu juga diam-diam pernah merasa seperti ini. Ingin jujur tetapi takut membuat anak merasa berat. Secara psikologis, ketika orang tua sering mengungkapkan kesulitan finansial, anak bisa merasa berada dalam posisi yang harus selalu membantu. Padahal mereka juga memiliki tanggung jawab hidupnya sendiri. Namun Bapak dan Ibu perlu memahami, ini bukan berarti orang tua tidak boleh terbuka. Ini bukan berarti harus menahan semuanya. Ini adalah proses alami dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan wibawa. Ada seorang ibu berusia 70 tahun, Ibu Rukmini. Ia sering menceritakan kesulitan keuangannya kepada anak-anaknya, dengan harapan mendapat perhatian. Anak-anaknya memang membantu, tetapi lama-kelamaan mereka mulai merasa tertekan. Ibu Rukmini pun merasakan perubahan kecil anak-anaknya, menjadi lebih berhati-hati dalam berkomunikasi. Dalam hatinya ia berkata, saya hanya ingin dimengerti. Tapi mengapa terasa berbeda? Kisah ini terasa begitu dekat, karena mungkin Bapak dan Ibu juga pernah merasakan hal yang sama. Jika hal ini terus terjadi, dampaknya bisa sangat dalam. Hubungan menjadi tidak nyaman, anak merasa terbebani, dan orang tua pun merasa bersalah. Bahkan yang paling menyentuh, muncul perasaan bahwa diri ini hanya menjadi sumber kekhawatiran bagi anak, bukan lagi tempat yang menenangkan. Namun Bapak dan Ibu menjaga wibawa bukan berarti menutup diri sepenuhnya. Kita tetap bisa berbagi, tetapi dengan bijak, tidak berlebihan, tidak terus-menerus, dan tetap menjaga ketenangan. Terkadang ketenangan sikap justru membuat anak lebih menghormati dan merasa aman. Bapak dan Ibu tetap berharga, dan mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan kehormatan diri. Maka dari itu hal pertama ini mengingatkan kita, bahwa tidak semua kesulitan perlu diungkap secara terbuka kepada anak. Ada hal yang cukup kita kelola dengan bijak agar hubungan tetap hangat tanpa beban. Jika Bapak dan Ibu berkenan, bagikan pengalaman di kolom komentar,
karena cerita bapak dan ibu bisa menjadi pelajaran berharga bagi orang lain. Bapak dan ibu, hal kedua yang sebaiknya tidak diungkap kepada anak adalah rasa kecewa atau penilaian negatif terhadap mereka, terutama jika disampaikan secara langsung dan berulang. Di dalam hati, mungkin ada perasaan terluka, mungkin ada harapan yang tidak terpenuhi, tetapi ketika itu diungkap tanpa jeda, tanpa kelembutan justru bisa melukai hubungan. Mungkin bapak dan ibu juga diam-diam pernah merasa seperti ini, ingin jujur, tetapi setelah diucapkan, suasana justru menjadi tidak nyaman. Secara psikologis, setiap anak meskipun sudah dewasa tetap memiliki kebutuhan untuk merasa diterima oleh orang tuanya. Ketika mereka sering mendengar kekecewaan, apalagi dalam bentuk kritik, mereka bisa merasa tidak cukup baik. Lama-kelamaan, bukan kedekatan yang tumbuh tetapi jarak yang perlahan terbentuk. Namun bapak dan ibu perlu memahami, ini bukan berarti kita tidak boleh menyampaikan perasaan. Ini bukan berarti harus memendam semuanya. Ini adalah proses alami dalam menjaga cara agar pesan tetap sampai tanpa melukai. Ada seorang bapak berusia 74 tahun, Pak Dharma. Ia merasa anaknya jarang mengunjunginya, dan dalam beberapa kesempatan ia mengungkapkan kekecewaannya secara langsung. Awalnya ia berharap anaknya akan berubah, namun yang terjadi justru sebaliknya. Anaknya menjadi lebih jarang datang karena merasa tidak nyaman setiap bertemu. Dalam hatinya ia berkata, "Saya hanya ingin diperhatikan, tapi mengapa malah menjauh?" Kisah ini terasa begitu dekat, karena mungkin bapak dan ibu juga pernah mengalami hal yang sama. Jika hal ini terus terjadi, dampaknya bisa sangat dalam. Hubungan menjadi renggang, komunikasi berkurang, dan kehangatan yang dulu ada perlahan memudar. Bahkan yang paling menyentuh, muncul perasaan bahwa diri ini tidak lagi dekat dengan anak, seolah ada jarak yang sulit dijembatani. Namun bapak dan ibu menyampaikan perasaan tetap penting, tetapi cara menyampaikannya jauh lebih penting. Kadang memilih kata yang lembut, waktu yang tepat, dan sikap yang tenang bisa membuat perasaan tersampaikan tanpa melukai. Bahkan dalam beberapa situasi, memilih diam sejenak adalah bentuk kebijaksanaan bukan kelemahan. Bapak dan ibu tetap berharga dan memiliki kebijaksanaan untuk menjaga hubungan tetap hangat tanpa kehilangan wibawa. Maka dari itu, hal kedua ini mengingatkan kita bahwa tidak semua kekecewaan perlu diungkap secara langsung. Ada cara yang lebih bijak agar hubungan tetap terjaga. Jika bapak dan ibu berkenan, bagikan pengalaman di kolom komentar, karena cerita bapak dan ibu bisa menjadi pengingat yang sangat berharga bagi orang lain. Bapak dan ibu, hal ketiga yang sebaiknya tidak diungkap kepada anak adalah rasa kesepian yang terlalu dalam, terutama jika disampaikan berulang-ulang dengan nada sedih. Bukan karena perasaan itu tidak penting, justru sangat manusiawi, tetapi cara menyampaikannya bisa memengaruhi cara anak merespons. Mungkin bapak dan ibu juga diam-diam pernah merasa seperti ini, ingin ditemani, ingin diperhatikan, tetapi ketika diungkapkan justru terasa semakin jauh. Secara psikologis, ketika orang tua sering mengungkapkan kesepian secara emosional, anak bisa merasa bersalah atau tertekan. Mereka mungkin ingin hadir tetapi tidak selalu mampu memenuhi harapan tersebut. Lama-kelamaan perasaan itu bisa berubah menjadi beban, bukan lagi panggilan kasih sayang. Namun bapak dan ibu perlu memahami, ini bukan berarti kita harus memendam kesepian. Ini bukan berarti kita tidak boleh jujur. Ini adalah proses alami dalam mencari cara agar perasaan tetap tersampaikan, tanpa membebani. Ada seorang ibu berusia 72 tahun, Ibu Sulastri. Ia sering mengatakan kepada anaknya bahwa ia merasa kesepian di rumah. Awalnya anaknya berusaha lebih sering datang, tetapi karena kesibukan, hal itu tidak selalu bisa dilakukan. Lama-kelamaan setiap kali menerima pesan dari ibunya, anaknya justru merasa cemas dan terbebani. Ibu Sulastri pun merasakan perubahan. Perhatian yang dulu hangat menjadi terasa berbeda. Hotel lembasnya saya berkata, saya hanya ingin ditemani. Tapi mengapa terasa semakin jauh? Kisah ini terasa begitu dekat, karena mungkin bapak dan ibu juga pernah merasakan hal yang sama. Jika hal ini terus terjadi, dampaknya bisa sangat dalam. Anak merasa tertekan, orang tua merasa semakin sendiri, dan hubungan menjadi tidak sehangat dulu. Bahkan yang paling menyentuh, muncul perasaan bahwa keinginan sederhana untuk ditemani justru membawa jarak yang tidak diharapkan. Namun bapak dan ibu, kesepian bukan untuk dipendam, tetapi perlu dikelola dengan bijak. Mencari aktivitas ringan, menjalin komunikasi dengan teman sebaya, atau mengisi waktu dengan hal yang bermakna, bisa menjadi jalan untuk menjaga hati tetap hangat. Ketika kita terlihat kuat dan tenang, anak justru akan lebih merasa nyaman untuk mendekat. Bapak dan ibu tetap berharga, dan tidak harus menunjukkan kesedihan untuk mendapatkan perhatian. Terkadang, ketenangan dan kemandirian justru membuat kasih sayang datang dengan lebih tulus. Maka dari itu hal ketiga ini mengingatkan kita
bahwa tidak semua rasa perlu diungkap secara langsung kepada anak. Ada cara yang lebih bijak agar hubungan tetap hangat tanpa beban emosional. Jika Bapak dan Ibu berkenan, bagikan pengalaman di kolom komentar, karena cerita Bapak dan Ibu bisa menjadi pelipur bagi orang lain yang sedang merasakan hal yang sama. Bapak dan Ibu, setelah kita memahami 3 hal ini, perlahan kita bisa melihat satu hal penting, bahwa menjaga wibawa di usia senja bukan berarti menutup diri, tetapi tentang memilih dengan bijak apa yang perlu diungkap dan apa yang sebaiknya disimpan. Karena dalam setiap kata yang kita ucapkan, ada dampak yang mungkin tidak langsung terlihat, tetapi perlahan memengaruhi hubungan. Mungkin Bapak dan Ibu juga diam-diam mulai menyadari bahwa sikap kecil bisa membawa perubahan besar. Secara psikologis, manusia cenderung merespons bukan hanya dari isi kata, tetapi dari perasaan yang menyertainya. Ketika orang tua mampu menjaga ketenangan, tidak terlalu banyak mengeluh, dan tidak membebani secara emosional, anak akan merasa lebih nyaman untuk dekat. Namun Bapak dan Ibu perlu memahami, ini bukan tentang berpura-pura kuat, ini bukan tentang memendam semua perasaan. Ini adalah proses alami untuk menjaga keseimbangan antara kejujuran dan kebijaksanaan. Ada seorang bapak berusia 75 tahun, Pak Salim. Ia mulai belajar mengurangi keluhan, memilih kata dengan lebih lembut, dan tidak selalu mengungkapkan semua yang ia rasakan. Perlahan, ia merasakan perubahan dalam hubungan dengan anak-anaknya. Mereka menjadi lebih sering datang, lebih hangat dan lebih terbuka. Bil semuanya sebenarnya ternyata bukan mereka yang berubah. Zain yang pernah lebih bijak. Kisah ini terasa begitu dekat, karena mungkin Bapak dan Ibu juga sedang berada dalam proses yang sama. Jika kita tidak menyadari hal ini, dampaknya bisa sangat dalam. Hubungan menjadi kaku, komunikasi terasa berat, dan hati perlahan dipenuhi rasa tidak dimengerti. Bahkan yang paling menyentuh, muncul perasaan bahwa kedekatan yang dulu ada, kini tidak lagi terasa seperti sebelumnya. Namun Bapak dan Ibu, menjaga wibawa bukan berarti menjaga jarak tetapi menjaga cara. Dengan sikap yang tenang, kata-kata yang lembut, dan perasaan yang lebih terjaga, hubungan justru bisa menjadi lebih hangat tanpa kehilangan rasa hormat. Bapak dan Ibu tetap berharga dan memiliki kebijaksanaan untuk menjaga keharmonisan keluarga. Maka dari itu memahami saja tidak cukup. Yang terpenting adalah bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika Bapak dan Ibu berkenan, tuliskan satu hal yang akan mulai dijaga dalam diri di kolom komentar, karena langkah kecil itu bisa membawa perubahan besar dalam hubungan dengan anak-anak tercinta. Bapak dan Ibu, pada akhirnya kita sampai pada satu pemahaman yang sangat dalam, bahwa menjaga wibawa di usia senja bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi bijak dalam bersikap. 3 hal yang kita bahas tadi bukan untuk menjauhkan diri dari anak, tetapi justru untuk menjaga hubungan tetap hangat tanpa kehilangan rasa hormat. Dan mungkin dalam hati Bapak dan Ibu terlintas pelan, saya ingin tetap dekat tapi juga tetap dihargai. Kita telah melihat bahwa terlalu sering mengungkap kesulitan keuangan, menyampaikan kekecewaan secara langsung, dan mengekspresikan kesepian secara berlebihan bisa memengaruhi cara anak memandang kita. Semua itu bukan salah, bukan pula sesuatu yang harus disesali, tetapi perlu disikapi dengan kebijaksanaan agar tidak melukai hubungan yang kita jaga dengan penuh cinta. Jika hal ini tidak disadari, dampaknya bisa sangat dalam. Hubungan menjadi renggang, komunikasi terasa kaku, dan hati perlahan dipenuhi rasa sepi yang justru semakin dalam. Bahkan yang paling menyentuh, muncul perasaan bahwa diri ini tidak lagi dipandang dengan hormat seperti dulu, seolah keberadaan kita mulai dianggap biasa saja. Namun Bapak dan Ibu, wibawa tidak pernah benar-benar hilang. Ya, hanya perlu dijaga dengan cara yang lebih halus. Ketika kita mampu menahan kata, memilih sikap dan menjaga ketenangan hati, disitulah wibawa itu tetap hidup. Bapak dan Ibu tetap berharga dan akan selalu dihormati ketika mampu menjaga diri dengan penuh kesadaran. Usia senja adalah waktu untuk hidup dengan lebih bijak, bukan lebih berat, bukan tentang menahan semuanya, tetapi tentang menempatkan semuanya pada tempat yang tepat. Dengan begitu hubungan dengan anak tetap hangat, penuh kasih, dan tetap dilandasi rasa hormat yang tulus. Mari kita berjalan bersama, menjaga hati, menjaga sikap, dan menjaga wibawa dengan penuh kebijaksanaan. Jika Bapak dan Ibu merasa ini bermanfaat, silakan ikuti channel ini agar kita bisa terus saling menguatkan. Dan jangan ragu untuk berbagi cerita di kolom komentar, karena cerita Bapak dan Ibu mungkin menjadi pelipur bagi orang lain yang sedang merasakan hal yang sama. Bapak dan Ibu, sebelum kita benar-benar menutup pembahasan ini, ada satu hal yang perlu kita pegang dengan lembut di dalam hati, bahwa menjaga wibawa di usia senja sebenarnya bukan tentang bagaimana orang lain melihat kita, tetapi tentang bagaimana kita menghargai diri sendiri. Ketika kita mampu menjaga sikap,
memilih kata, dan menenangkan hati, wibawa itu akan hadir dengan sendirinya. Mungkin Bapak dan Ibu juga diam-diam mulai merasa seperti ini, bahwa ketenangan jauh lebih penting daripada sekadar ingin dimengerti. Dalam perjalanan hidup yang panjang, kita telah melalui begitu banyak hal, membesarkan anak, menghadapi kesulitan, dan memberikan yang terbaik tanpa banyak meminta. Di usia senja ini, sudah saatnya kita memberi ketenangan kepada diri sendiri. Bukan lagi membuktikan, bukan lagi mengejar, tetapi menjaga agar hati tetap damai dan hubungan tetap hangat. Ada seorang ibu berusia 74 tahun, Ibu Zahra. Ia pernah merasa sering tidak dimengerti oleh anak-anaknya, hingga ia banyak mengungkapkan isi hatinya tanpa batas. Namun setelah merenung, ia mulai belajar menahan diri, memilih kata, dan lebih banyak menunjukkan ketenangan daripada keluhan. Perlahan ia merasakan perubahan, anak-anaknya justru lebih sering datang, lebih hangat dan lebih menghargainya. Dalam hatinya ia berkata ternyata wibawa itu datang dari ketenangan. Kisah ini terasa begitu dekat, karena mungkin Bapak dan Ibu juga sedang belajar hal yang sama. Jika kita terus menuruti emosi tanpa kendali, dampaknya bisa sangat dalam. Bukan hanya hubungan yang terganggu, tetapi juga hati yang menjadi semakin lelah. Bahkan yang paling menyentuh, muncul perasaan bahwa diri ini tidak lagi memiliki tempat yang hangat dalam hubungan keluarga. Namun Bapak dan Ibu, selama kita masih mau belajar dan menyadari, semuanya masih bisa dijaga. Tidak perlu sempurna, tidak perlu langsung berubah. Cukup mulai dari kesadaran kecil bahwa setiap kata dan sikap memiliki makna. Bapak dan Ibu tetap berharga, dan kebijaksanaan yang dimiliki di usia ini adalah kekuatan yang tidak semua orang punya. Maka dari itu, mari kita pegang satu hal ini, bahwa wibawa di usia senja tumbuh dari ketenangan, bukan dari tuntutan. Jika Bapak dan Ibu berkenan, tuliskan satu sikap yang ingin mulai dijaga di kolom komentar, karena dengan menuliskannya, Bapak dan Ibu sedang menguatkan diri sendiri, sekaligus menjadi pengingat bagi orang lain.